Ayo dihidupkan semuanya kameranya. Jose, hidupkan kameranya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, sehat semuanya kan? Sehat, Bu. Iya, baik. Jadi, Pagi, Bu. kita bertemu kembali minggu ini. Setelah minggu yang lalu kita bertemu dalam penyajian data, dalam metode pengumpulan data dan jenis-jenis data. Nah, kita lanjut lagi pelajaran kita minggu ini. Ya, oke, absen kalian tadi sudah kita isi di grup WA. Ya, kita isi di grup WA. Coba nanti hubungi lagi kawan-kawan yang belum masuk di absen dan di Google kita ini, kamu boleh hubungi agar mereka mengisi absen dan hadir di Zoom kita ini. Baik, bagaimana dengan kelengkapan alat tulis kamu? Sudah dilengkapi semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. kalau begitu kita mulai pelajaran kita. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita serahkan dulu kegiatan kita ini kepada Tuhan. Ibu undang anak kami, Arianti, untuk membawakan doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Ya Bapa, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berikanlah kami kesehatan selalu ya Bapa. Itulah doa kami Bapa, kami panjatkan kepada Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, baik. Pelajaran kita minggu ini kita sambung lagi. Boleh kamu buka di dalam buku matematika kamu, ya, buku paket yang sudah dibagikan. Itu adalah tentang pengolahan data yang disajikan di dalam bentuk tabel. Ya, buka di dalam buku paketnya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis data dan metode pengumpulan data. Masih ingat kalian pelajaran kita minggu yang lalu? Masih diingat? Masih, Bu. Masih. Coba kamu sebutkan jenis data itu kalau ditinjau dari sifatnya. Itu ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Ada 2, Bu. Iya, apa saja itu, William? 1 data kuantitatif, 2 data kualitatif, Bu. Oke. Nah, kemudian kalau ditinjau dari cara memperolehnya, itu juga ada 2. Siapa yang bisa menjawab? Baby Bu, Apa jawabnya, Nang? data primer dan data sekunder. Iya, data primer dan data sekunder. Data primer itu kalau datanya kita peroleh dari orang lain atau langsung kita peroleh dari sumbernya? Oleh peneliti langsung dari sumber utama. Bagus, bagus ya. Oke, berarti kalau sudah tahu data primer itu apa, pasti sudah tahu lah juga data sekunder itu apa. Nah, kemudian metode pengumpulan data itu ada berapa dan apa saja? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Debbie Bu. Oke, apa saja itu, Debbie? Wawancara, kuesioner, observasi. Ada 3 wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah, jadi masalah kita pada minggu yang lalu itu adalah bagaimana cara mengumpulkan data dengan cepat. Karena banyak sekali murid-murid SMP Negeri 1. Apa kemarin kita buat metode yang paling tepat? Cara apa? Kuesioner Bu. Metode kuesioner. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau sudah terkumpul data-data itu diapain? Kan begitu. Kalau sudah terkumpul, misalnya sudah terkumpul lah semuanya, itu diapain? Dibagaimanakan? Sehingga nantinya datanya menjadi mempunyai makna dan mempunyai arti. Kan begitu dia. Nah, itulah hari ini pekerjaan kita.
Data yang sudah terkumpul akan kita olah dulu dan kita sajikan di dalam bentuk tabel, ya. Nah, sama seperti minggu yang lalu di dalam Zoom kita ini tetap akan ada penilaiannya, yaitu Ibu lihat kalau untuk pakaian sudah rapi-rapi semuanya ini. Sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, penilaian selanjutnya nanti adalah keaktifan kamu di dalam diskusi. Itu penilaian sikapnya. Dan bahasa-bahasa yang kamu gunakan di dalam diskusi. Nah, kemudian setelah itu penilaian tes, selesai nanti pelajaran ini, kita akan mempunyai latihan dalam bentuk esai dan pilihan ganda. Jadi tidak lagi berbentuk Google Formulir, karena Google Formulir itu lebih mudah kalau kita menggunakannya dengan cara pilihan ganda. Jadi nanti di tesnya ada kamu Ibu suruh membuat tabel, ya. Nah, biar nggak mengambang, coba Ibu share screen saja dulu. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini dan materinya apa. Semalam sudah Ibu kirim video pembelajarannya. Ada yang sudah membuka? Ada yang kalian buka? Ada, Bu. Ada ya. Nah, sepertinya banyak yang tidak membuka ini. Bagaimana, kelihatan? Nampak enggak? Nampak, Bu. Sudah nampak ya. Oke. Nah, ini pelajaran kita hari ini, yaitu penyajian data, yang mana di sini kita akan menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, kita mampu menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, kita mampu membaca data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, kita mampu menafsirkan data. Oke. Nah, tabel itu ada 3. Yang pertama, tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel frekuensi. Yang bagaimana yang disebut dengan tabel baris kolom? Mari kita lihat di sini. Nah, ini ada masalahnya, tapi Ibu tunjukkan dulu yang bagaimana tabel baris kolom. Nah, ini dia tabel baris kolom. Bisa 2 atau lebih. Jadi barisnya itu yang ke samping. Inilah namanya barisnya. Nah, barisnya. Kolomnya yang mana ini? Yang ke bawah ini. Nah, jadi ada 2 kolom. Ada 2 kolom dan ada berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah yang disebut dengan tabel baris kolom. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan tabel kontingensi. Nah, begini dia. Tabel kontingensi itu ada kategorinya. Kita lihat di kolom yang pertama ini, ada dia terbagi atas 2 kategori. Yang pertama kategori kelas, yang kedua kategori jenis kelamin. Jadi kategori kelas itu inilah ke bawah ini, 7A, 7B, 7C, sampai 7D. Kemudian kategori jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terkadang tidak disajikan seperti ini, kadang mau di sini, bisa nampak kursor Ibu kan? Ini hanya kelas saja. Baru untuk tabel yang di sini ini dibagi 2. Bagian atasnya ada keterangannya jenis kelamin. Terus di bawahnya ada laki-laki dan ada perempuan. Pernah lihat tabel seperti itu kan? Pernah nggak lihat tabel seperti itu? Pernah, iya. Oke. Nah, tabel kontingensi kita pakai kalau dia terdiri dari beberapa variabel. Jadi ada kategori-kategorinya, ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tabel frekuensi. Nah, begini dia tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini biasanya dipakaikan untuk data yang jumlahnya banyak. Contohnya,
Kita lihat di sini. Ada diketahui nilai urangan harian kelas 7A. Ada 30 datanya. Kalau kita bikin berjejer sampai ke bawah, tentu itu akan panjang sekali, kan begitu. Nah, maka ini kita sajikan di dalam tabel frekuensi. Kita kelompokkan nilai-nilainya. Nah, nilai 61 sampai 70. Nah, kita hitunglah nanti. Di dalam data yang tadi ada berapa buah nilai antara 61 sampai 70. 71 sampai 80, begitu seterusnya. Nah, untuk bagaimana cara membuat tabel frekuensi ini nanti, ini jarak-jaraknya ini dari mana ke mana saja, ini nanti akan lebih kamu pelajari di kelas 8. Nanti ada yang namanya jangkauan. Ya. Baik, kita kembali lagi ke atas, tabel baris kolom. Nah, di tabel baris kolom, itu kita bisa pakaikan tabel baris kolom untuk masalah yang seperti apa. Nah, kita contohnya seperti ini masalahnya. Jadi ada Ibu Afni, kamu boleh baca apanya ya? Teksnya bisa dibacakan? Ibu hanya menyebutkan yang pentingnya saja. Ibu Afni akan pergi dia belanja. Datang anaknya si Nathan. Mak, beli dulu sama aku, Mak, alat-alat tulisku. Apa saja? Kata mamanya. Yang ini ditulis si Nathan lah. Tapi cara penulisannya seperti ini. Pulpen 3, pensil 3, penghapus 1, rautan 1, dan memanjang seperti ini. Nah, mamanya nanya, payahlah aku nanti mencek ini. Yang mana yang sudah dibeli, yang mana yang belum dibeli, katanya. Nah, bikinlah dulu caranya bagaimana biar bisa mudah nanti aku menceklis yang mana yang sudah dibeli. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita sajikan di dalam bentuk tabel. Menurut kalian, kalau sudah mana lebih mudah mamanya menceklis yang sudah dibeli, bentuk tabel seperti ini atau bentuk yang tadi? Bentuk yang mana? Bentuk tabel, ya kan? Baris kolom, Bu. Iya, bentuk tabel baris kolom. Di sini dia bisa melihat jelas ada berapa yang mau dibelinya dan yang mana yang sudah dibeli atau belum dibeli. Oke. Nah, kemudian untuk tabel kontingensi. Nah, ini ada Pak Sion, dia punya toko olahraga, ada pesanan dari SMP Negeri 1. Baju olahraga, rinciannya seperti yang ada pada teks ini. Masalah yang timbul di sini adalah bagaimana cara Pak Sion agar nanti dia ketika dia mempacking, dia tidak salah kelas dan dia tidak salah menempatkan berapa buah baju untuk laki-laki dan berapa buah baju untuk perempuan. Nah, berarti di sini ada kategori, iya kan? Kategori apa saja yang muncul di sini? Coba kamu sebutkan. Kategori apa saja? Apa saja yang harus diperhatikan Pak Sion di sini? Yang pertama apanya? Kelasnya, Bu. Kelasnya. Yang pertama kelasnya. Ada berapa? Kelas, Bu. Ada berapa kelas yang harus disiapkan oleh Pak Sion? Coba kamu baca. Ada? 4, Bu. Ada 4 kelas. Ada 4 kelas, Bu. Ada 4 kelas. Di dalam 4 kelas ini ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini termasuk kategori atau kelompok apa? Kelompok? Ayo, kelompok apa? Perempuan dan laki-laki itu kelompok apa itu? Jenis kelamin, Bu. Iya, bagus, jenis kelamin. Berarti di sini ada 2 kelompok atau ada 2 variabel, yaitu yang pertama kelas, yang kedua jenis kelamin. Nah, itu akan kita buatkan tabel kontingensi. Begini dia.
Jadi berjejer. Jadi nanti Pak Sion, oh sudah dibuatnya. Oh untuk kelas 7A, 13 laki-laki, 17 perempuan. 7B, 15 laki-laki, 16 perempuan. Dari bentuk tabel seperti ini, dia bisa melihat dengan jelas apa saja yang harus dipersiapkannya. Apakah betul Pak Sion ini bisa lebih melihat jelas daripada seperti yang tadi? Mana lebih mudah? Dalam bentuk tabel seperti ini atau seperti catatan yang dikasih guru tadi? Nah, atau seperti ini? Dalam bentuk Dalam tabel. tabel, Bu. Iya, dalam bentuk tabel. Jadi saya rasa kamu paham. Pelajaran kita hari ini kira-kira manfaatnya apa nantinya ya. Oke, ini tabel frekuensi tadi sudah kita bahas ya. Baik, ini materi kita hari ini. Berarti ada 3 jenis tabel. Yang pertama tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, yang ketiga tabel frekuensi. Kira-kira sudah paham yang bagaimana bentuk-bentuknya ini semuanya? Sudah, Bu. Sudah betul? Semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran kita tadi kan ada membaca dan menafsirkan tabel. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan membaca dan menafsirkan tabel? Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, kelihatan ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang tabel. Nah, sekarang kita sampai di sini. Membaca dan menafsirkan data. Bisa dibaca tulisannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke. Apa beda dari membaca dan menafsirkan data? Jadi kalau kita disuruh, ini ada tabel ini. Tabel data kendaraan yang melintas di Jalan Besar Saribu Dolok. Nah, bagaimana cara kita membaca ini? Ya, jadi kalau kita membaca ini hanya pada hari Senin, kendaraan yang melintas di Jalan Besar Desa Saribu Dolok sebanyak 2.550. Pada hari Selasa, kendaraan yang melintas di Jalan Besar Desa Saribu Dolok sebanyak 3.500. Nah, begitu terus sampai dengan hari Minggu. Pada hari Minggu, kendaraan yang melintas di Jalan Besar Desa Saribu Dolok adalah 5.600 kendaraan. Paham bagaimana cara membacanya? Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Berarti kalau hari Kamis, bagaimana kita membaca ini kalau pada hari Kamis? Jumlah kendaraan yang lewat di Jalan Desa Saribu Dolok pada hari Kamis yaitu 2.100. Iya, begitulah caranya. Jadi kita membaca apa yang ada pada tabel. Nah, sekarang menafsirkan data. Bagaimana cara kita menafsirkan data? Nah, kalau menafsirkan data, itu boleh kita lihat paling banyak, paling sedikit, atau selisih. Ada enggak? Atau dengan kata lain, menafsirkan ini kita menyatakan apa yang tidak tertulis pada tabel. Ada enggak ditulis di sini data kendaraan paling banyak? Ada enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada kan? Tapi bisa kita tahu kan hari apa paling banyak melintas kendaraannya? Pada hari Minggu, Bu. Pada hari Minggu. Pada hari apa paling sedikit melintas kendaraannya? Pada hari Jumat, Bu. Pada hari Jumat. Atau ada berapa selisih kendaraan yang melintas pada hari Senin atau pada hari Selasa dan pada hari Rabu? Sebanyak 500, Bu. 500, Bu. ada 500. Nah, semuanya ini kan tidak ada tertulis di dalam tabel, tapi kita bisa tahu. Nah, itulah yang dinamakan dengan menafsirkan. Atau mungkin ada juga pertanyaan, menurut kamu, mengapa pada hari Minggu jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Besar Saribu Dolok itu lebih banyak? Mengapa? Karena hari Minggu adalah hari libur di mana orang banyak mudik, Bu. Orang banyak mudik, yang lain?
Hari untuk berlibur, Bu. Hari untuk berlibur, hari untuk jalan-jalan, kan begitu kan? Ah, Ya. iya, kayak di tamannya Sardolo itu. Kalau pada hari Minggu banyaklah di sana kumpul-kumpul anak muda yang keren-keren, yang jamet-jamet di sana lah semua, iya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, jadi banyak. Nah, itulah namanya kamu menafsirkan. Oke, jadi bisalah kamu apa artinya membaca dan menafsirkan. Bisalah kamu bedakan itu, iya kan? Ya, Bu. Iya. Sekali lagi, berarti kalau membaca kita hanya melihat apa yang ada pada tabel. Tapi kalau menafsirkan kita menyatakan apa yang tersirat di dalam tabel ini, apa yang tidak ditampilkan di tabel ini. Begitu. Dari mulai paling banyak, paling sedikit, selisih, jumlah, ataupun pendapat sendiri. Mengapa terjadi seperti itu? Itulah yang disebut dengan menafsirkan. Oke? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke. Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke masalah. Masalah kita minggu yang lalu sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu mengumpulkan dengan cara kuesioner. Kan begitu? Nah, sekarang kerja kita adalah bagaimana mengolah data itu dan menyajikannya di dalam bentuk tabel. Nanti ini kamu diskusikan. Coba Ibu kirimkan atau Ibu share screen aja dulu bentuk LKPD-nya. Biar nanti yang susah membuka sudah ada bayangannya ya. Ini LKPD kita. Ini masalah kita hari ini. Pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah. Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah. Minggu yang lalu, kita mengatakan cara pengumpulan datanya dengan metode kuesioner. Oke? Nah, setelah dikumpulkan, terkumpullah data sebagai berikut. Dari mulai kelas 71, 72, 73, 74 sampai dengan 78. Nah, nantinya Ibu akan suruh kamu atau kalian diskusikan, kira-kira bentuk tabel apa yang tepat untuk menyajikan data di atas. Kan ada 3 tabel tadi kan? Nah, kira-kira nanti diskusi, nggak usah dibilang di sini. Kalian diskusikan, bentuk apakah? Baris kolom kah? Kontingensi kah? Atau frekuensi? Nah, setelah kamu temukan keputusannya, kamu sajikan data itu ke dalam bentuk tabel yang kalian pilih tadi. Nah, setelah itu, setelah ada bentuk tabelnya, kamu lihatlah di dalam tabel itu, cara apa yang paling banyak digunakan siswa untuk datang ke sekolah. Kemudian cara apa yang paling sedikit digunakan siswa untuk datang ke sekolah. Berarti nanti untuk tabelnya kamu tambahi nanti kolom jumlah. Ya, biar kamu lihat langsung yang mana yang paling banyak dan yang mana yang paling sedikit. Nah, kemudian jumlah keseluruhan siswa yang naik angkutan umum. Tentu ini kamu apain? Kamu tambahkan kah? Atau kamu bagikan? Atau kamu kalikan? Nah, itu tergantung diskusi kamu nanti. Nah, kemudian untuk yang terakhir, setelah kamu perhatikan tabel yang kamu buatlah saran cara pembagian shift pagi atau siang pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Silimakuta. Siapalah yang cocok untuk pagi atau siang? Yang naik apalah yang cocok untuk pagi atau siang? Dan katakan di situ apa alasan kamu mengatakan. Misalnya, yang cocok shift pagi adalah yang jalan kaki, Bu. Kamu buatkan di situ alasannya apa? Karena kalau yang pagi-pagi, misalnya kalau pagi, Bu, belum terik matahari, belum capek jalan. Nah, terserah kalian lah nanti mendiskusikan itu. Paham kan? Ada pertanyaan untuk LKPD ini? Tidak, Bu. Paham semua langkah-langkahnya dan apa saja yang akan kamu kerjakan nanti? Paham, Bu. Bagus. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk ke LKPD.
Sama seperti minggu yang lalu, Ibu juga akan membagikan kelompok kamu nanti di dalam WA. Oke? Jadi masih ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Masih ada yang belum tahu kira-kira apa yang mau dikerjakan sebentar lagi? Sudah jelas semua kira-kira apa yang mau dikerjakan sebentar lagi? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Abram, Sudah, Bu. Abram sudah jelas nggak? Kira-kira apa yang mau dikerjakan bentar lagi? Sudah, Bu. Oke. Untuk yang pertemuan yang pertama ini kita selesai di sini. Kemudian kita masuk ke dalam diskusi WA. Ibu harapkan semuanya aktif. Jadi pelajaran materi kita untuk awalnya sampai sini. Ibu akhiri rekamannya ya.
Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Selamat siang. Sudah selesai diskusinya ya. Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke mempresentasikan atau menunjukkan hasil diskusi kamu. Kelompok William? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan kamu presentasikan dulu hasil diskusi kamu. Yang lainnya mencocokkan dengan hasil diskusinya. Oke, silakan William. Silakan. Coba dulu William, perkenalkan kelompoknya. Misalnya selamat siang kawan-kawan, kami dari kelompok 2 anggotanya ini dan selanjutnya. Ayo. Selamat siang kawan-kawan, kami dari kelompok 2 dan anggota-anggota kami adalah saya William, Ruth, Juleha, Yolanda, dan Asia. Ada sebuah masalah. Pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah. Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah? Data yang telah dikumpulkan melalui metode kuesioner mengenai cara siswa untuk datang ke sekolah pada kelas 7 SMP Negeri 1 Silimakuta adalah sebagai berikut. Ya, nggak usah dibacakan, Bang. Lanjut aja ke bawah. Bentuk tabel apakah yang tepat untuk menyajikan data di atas? Sebutkan alasanmu. Bentuk tabel yang digunakan adalah kontingensi. Karena jenis tabel kontingensi adalah jenis tabel yang lebih efektif dipakai ketika terdiri dari beberapa variabel. Oke, Hop sampai di sini. Hop sampai di sini dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok lain memakai tabel apa selain tabel kontingensi? Tabel baris kolom, Bu. Alasannya, Nang? Karena merupakan penyajian data dalam bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan, dan tabel ini terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Nanti ditunjukkan bagaimana bentuk tabelnya ya. Oke, lanjut William. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel yang kamu pilih. Nah, begini yang dibuat si William. C. Dari tabel yang telah kamu buat, tentukanlah 1. Cara paling banyak yang digunakan siswa untuk datang ke sekolah dengan cara berjalan kaki. 2. Cara paling sedikit yang digunakan siswa untuk datang ke sekolah dengan cara naik sepeda motor. 3. Jumlah keseluruhan siswa yang naik angkutan umum berjumlah 90 orang. D. Setelah kamu perhatikan tabel yang kamu buat, buatlah saran cara pembagian shift pagi atau siang pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Silimakuta. Saran saya adalah sebaiknya shift pagi diambil dari pejalan kaki ditambah 21 orang dari naik sepeda motor agar pejalan kaki tidak kepanasan jika masuk shift siang, dan untuk sepeda motor karena dapat mengatur waktu yang tepat. Dan untuk shift siang diambil dari sisa naik sepeda motor dan ditambah yang naik angkutan umum seluruhnya, karena angkutan umum selalu tersedia setiap waktu sehingga tidak memiliki hambatan menuju sekolah. Sehingga jumlah shift pagi dan siang sama jumlahnya, itu shift pagi berjumlah 128 orang dan shift siang berjumlah 128 orang. Oke, untuk kelompok yang lain, ada nggak yang beda pendapatnya dengan si William? Kata si William, yang jalan kaki itu pagi, ditambah dengan sebagian yang naik sepeda motor. Baru kalau yang siang, sebagian yang naik sepeda motor dan yang naik angkutan umum. Alasannya adalah angkutan umum selalu tersedia setiap saat. Coba ditanggapi oleh kelompok lain. Apakah ada perbedaan pendapat di antara kalian? Ayo, siapa yuk? Jangan malu-malu.
Apakah semuanya memilih untuk pejalan kaki pada pagi hari? Kelompok 1 bagaimana kalian buat? Saran saya di pagi hari lebih baik berjalan kaki ke sekolah. Dan lebih baik yang naik kendaraan masuk shift siang. Oke, berarti sama dengan usul si William. Kemudian kelompok 3, kelompok 4. Sama enggak pendapatnya dengan kelompok yang si William sama si Feby? Sama, Bu. Sama. Kelompoknya si Jose? Halo Jose Christian. Mana kalian? Beda, Bu. Nah, kalian bilang apa? Kalian bagaimana? Shift pagi lebih baik menggunakan sepeda motor atau menggunakan angkutan umum supaya lebih cepat datang ke sekolah dan tepat waktu. Cuma itu alasannya, Bang. Iya, Bu. Oke. Sekarang Ibu nggak mengatakan kalian ini benar atau salah, ya. Tapi coba di sekolah kita ini, apakah semua kampung angkutan umumnya tersedia dari mulai pagi sampai sore atau dari mulai pagi sampai siang? Apakah semuanya? Contoh yang manalah Ibu bilang ya. Misalnya Purbatua Rambah. Apakah itu mobil angkutannya memang selalu ada dari mulai pagi sampai siang? Coba. Kalau yang di jalan besar, naik bis cepat, oke lah. Ada terus mobilnya. Dari mulai adalah terus, ya kan? Tapi coba kalau di kampung-kampung yang lain, apakah itu terus ada selalu mobilnya itu, angkutan umumnya itu, menurut kalian? Ayo dijawab dulu. Bilang, susah kali menjawab. Bilang ada sama bilang tidak aja susah. Tidak, Bu. Tidak kan? Paling Tidak, cuma Bu. pagi. Kan begitu. Atau pada tengah hari nanti. Kan begitu. Nah sekarang Ibu tanya, kalau yang jalan kaki, apakah dia punya kendala untuk datang ke sekolah pagi atau siang? Tidak, Bu. Tidak kan? Dengan kata lain, Tidak, Bu. kalau dia berjalan kaki, itu jaraknya ke sekolah jauh atau dekat? Dekat, Bu. Dekat. Mana lebih mudah yang jalan kaki sampai di sekolah daripada yang naik angkot tadi? Jalan kaki. Yang jalan kaki. Yang jalan kaki. Berarti siapa yang punya lebih banyak masalah untuk sampai ke sekolah pagi atau siang? Untuk si pejalan kaki atau yang naik angkut atau kereta? Siapa yang punya banyak masalah? Angkut atau kereta, Bu. Yang naik angkut atau naik kereta. Oke. Lingkungan kita adalah lingkungan petani, kan begitu? Orang tuanya, kalau jam berapa lah kira-kira orang tuanya sudah sampai itu di ladang? Jam 9 udah sampai, itu di ladang kan? Jam 9 atau jam tengah 9. Kalaulah misalnya kita bikin seperti yang tadi, ada 2 kelompok tadi mengatakan agar yang jalan kaki itu pagi-pagi. Yang naik kereta atau yang naik angkot itu siang-siang. Kalaulah misalnya yang naik kereta itu kita bikin yang masuk siang. Siapalah yang mengantar dia ke sekolah? Orang tuanya itu. Itu naik kereta dengan catatan itu diantar orang tua ya. Mana lebih mudah orang tuanya mengantar anaknya di pagi hari atau di siang hari? Pagi hari, Bu. Pagi hari, Bu. Pagi hari, Bu.
di pagi hari kan. Nah, itunya sebenarnya tadi maksud Ibu kalian diskusikan dengan mempertimbangkan banyak hal. Enggak hanya panas matahari, dilihat juga dengan kondisi orang tuanya, dilihat juga dengan apa pekerjaan orang tuanya, dilihat juga dengan jauhnya kampungnya, dilihat juga dengan letak daripada kampungnya. Kalau kampungnya di Mardinding, oke lah, nggak ada masalah kalau masalah angkot. Karena ada Simas, ada bis cepat selalu lewat. Tapi kalau kampungnya di Bangun Saribu, ada kawannya yang di Bangun Saribu kan si Eunike sama si Elsa. Itu paling cuma pagi banyak angkotnya atau motor-motor untuk ditumpang. Kenapa? Karena pagi hari itu banyak motor keserdolok menjemput Haroan. Nah, jadi mereka bisa numpang, kan begitu. Nah, coba dari keterangan yang Ibu buat, kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Bagusnya dari masalah-masalah yang timbul tadi, bagusnya siapalah shift pagi? Yang naik motor dan angkutan umum, Bu. Yang naik motor dan angkutan umum. Dan yang siang hari siapa? Yang jalan kaki, Bu. Iya, yang berjalan kaki. Kenapa seperti itu? Karena yang jalan kaki dia lebih tidak ada halangannya untuk sampai ke sekolah baik pagi ataupun siang. Oke, sekarang coba tunjukkan William dulu sekali lagi bagaimana gambar tabelmu, Bang. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan tabel kontingensi. Di tabel ini jelas ada pembagian kategorinya. Yang pertama adalah untuk kelompok kelas, yang kedua adalah untuk kelompok alat transportasi yang digunakan siswa. Jadi untuk kelompok kelas ada dia dari 71 sampai dengan 78. Kemudian untuk alat transportasi ini dia terbagi atas 3, berjalan kaki, ya, naik sepeda motor dan naik angkutan umum atau desa. Jadi kamu bisa jelas melihat ya di sini. Oke? Nanti kita rembukkan lagi bagusnya yang bagaimana. Coba Jose. Oke, coba dulu William stop share, kemudian ganti dengan Jose. Oke, mari kita lihat. Ini tabelmu, tabel apa ini Jose? Tabel kontingensi, Bu. Tabel kontingensi. Mananya kau nggak nampak Ibu? Tabel kontingensi. Oke, coba yang lain perhatikan apa perbedaan tabel kontingensi si Jose dengan si William. Itu sama-sama tabel kontingensi. Apa bedanya? Cara meletakkan kata-katanya, Bu. Cara meletakkan kata-katanya atau cara meletakkan kolomnya ya. Kalau si William di sini tadi apa dibuatnya di sini? Kelompok apa tadi di sini dibikin si William? Gak diingat kayak mana punya si William tadi? Kelas ya. Iya kan? Si William tadi kan di sini kelas. Baru memanjang ke bawah 71 sampai terus. Nah, kemudian kalau si Jose ini kelasnya di sini. Nggak masalah. Ini sama. Hanya saja punya si Jose ada kesalahan. Ayo. Masih ada sambungannya nih Jose? Masih, Bu. Oke, coba buat ini Ibu lihat masih sampai 74. Sementara data kita sampai 78. Ya. Oke. Nah. Oke. Oke. Betul, ini sama-sama tabel kontingensi.
siapa yang bisa kasih saran kepada si Jose? Punya si Jose jadi terbagi 2 tabelnya. Jadi kita susah untuk memilih yang mana melihat berapa jumlah keseluruhannya. Ada yang punya usul bagaimana cara si Jose memperbaiki ini? Tidak ada? Oke. Masa nggak ada, nggak berani. Jadi begini Jose, biar tidak seperti ini kan, ini orang-orangnya ini bisa kamu hilangkan. Jadi ini tabelnya diperkecil, 76, 71, 72 sampai 8 ini. Dan di jumlahnya ini juga nggak usah dibikin orangnya. Jadi kolom jumlahnya ini bisa kecil. Cara ke sekolah ini juga bisa diperkecil. Hanya saja nanti ini jadi 2 baris tulisannya. Begitu ya Jose. Kalau seperti ini terpotong-potong dia susah kita melihatnya untuk keseluruhan. Tapi kalau ini kamu perkecil kolomnya dengan catatan ini menjadi 2 baris, nggak masalah. Kemudian ini orang-orangnya, tulisan orangnya dihilangkan sehingga nanti semuanya bisa menjadi diperkecil. Begitu juga dengan jumlah ini kamu perkecil. Oke Jose? Oke, Bu. Oke. Waktu kita sepertinya tinggal 8 menit sebelum habis. Lanjut tadi yang punya orang si Eva. Nggak usahlah dulu share screen. Stop share dulu, Jose. Nah, punya orang Eva. Dan si Pebi tadi kalian buat dengan cara baris dan kolom, begitu? Atau share aja, share aja biar kita lihat. Nanti kalau habis waktunya kita masuk lagi. Oke. Ini dengan cara baris kolom yang dibuat oleh kelompok berapa tadi itu Eva? Kelompok 3 ya? Iya, Bu. Coba Ibu tanya dulu sama kalian semua, mana lebih mudah kalian membaca datanya, lebih mudah kalian mengerti, apakah datanya disajikan dengan baris kolom atau dengan tabel kontingensi tadi? Mana lebih mudah kalian membaca, mengerti tabelnya? Mana lebih mudah? Dengan tabel kontingensi, Bu. Tabel kontingensi, Bu. Dengan tabel kontingensi, ya, dengan tabel kontingensi. Yang mana kalau di sini kan ini apa? Dia berdiri sendiri. Jadi dan dia menjadi data berjalan naik kaki. Ini apa ini? Orang nggak tahu. Ini kelompok apa kayak gitu. Jadi kalau kalian buat dengan tabel kontingensi, kita lebih mengerti, lebih mudah mengerti membaca daripada tabel itu. Tapi ini sudah baik. Hanya tinggal menambahkan di sini saja sebenarnya ya. Oke? Sudah baik. Oke, stop share Nang. Oke. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Sudah mengertikah kamu bagaimana menyajikan data di dalam tabel? Walaupun tadi kita sajikan hanya di dalam tabel kontingensi. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Iya. Jadi sebelumnya kita sudah mengumpulkan data, tapi data itu belum punya makna. Dari 71 sampai 78 hanya data kendaraan ini, belum punya makna. Data akan punya makna kalau sudah kita olah. Nah, apa yang kita lakukan tadi itulah namanya pengolahan data. Yang mana data itu kita olah ke dalam bentuk tabel. Sehingga setelah kita olah ke dalam bentuk tabel, masalah yang muncul itu bisa kita atasi. Yaitu tadi masalah yang muncul, solusinya kita kasih adalah, apa tadi solusinya? Yang pada shift pagi siapa? Siapa tadi shift pagi? Yang naik angkutan umum, Bu.
yang naik angkot atau sepeda motor. Dan yang siapa yang shift siang? Yang berjalan kaki, Bu. Iya, yang berjalan kaki. Oke. Nah, kira-kira bagaimana? Sudah bisakah nanti kamu rangkumkan hasil pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Iya, nanti kamu lihat lagi nanti di LKPD atau di bahan ajar yang Ibu bagikan ya, kemudian kamu rangkumkan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana kira-kira? Apakah kamu merasa bisa menerima pembelajarannya atau bagaimana? Bisa menerima pelajarannya, Bu. Lebih bisa menerima pembelajarannya, walaupun mungkin pakainya terpakai habis ya. Ya, Bu. Iya. Nah, apa kelemahan menurut kalian kelemahan kita memakai Zoom ini? Jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Kadang jaringan tidak Jaringan. mendukung, Bu. Selain jaringan yang tidak mendukung, apa lagi? Kalau Ibu pakai internet. Kalau yang ketiga, Ibu rasa adalah kehadiran kita di Zoom itu lama, iya kan? Menunggu-nunggu kawan lama. Jadi semakin menunggu kita semakin habislah paket internet kita. Jadi nanti sekali lagi kalau sudah Ibu bagikan linknya atau Ibu katakan jam 8 kita mulai ya, jam tengah 8 kamu sudah standby. Jadi begitu kita mulai nanti masuk pembelajaran, kamu sudah siap-siap. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini materi kita berarti sudah selesai. Minggu depan materi kita lanjut pengolahan datanya. Kalau tadi dengan tabel, pengolahan data kita minggu depan adalah dengan diagram. Ya, diagram ada namanya diagram garis dan diagram batang. Dan satu lagi diagram lingkaran. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Kamu boleh baca-baca di buku cetak kita atau baca-baca juga di internet. Dan kemudian nanti untuk tes kamu ya atau latihan kamu akan Ibu bagikan di WA. Ya, jadi nanti kamu kerjakan kemudian kirim ke WA grup kita. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada lagi kira-kira pertanyaan atau usul? Kalau tidak ada biar kita akhiri pembelajaran kita ini. Tidak, Bu. Tidak ada lagi ya? Oke, baik. Ibu harap kita semua sehat agar kita lanjut bisa bertemu lagi minggu depan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kalau tadi kita mulai dengan doa, Ibu harapkan juga sekarang dimulai dengan doa. Coba siapa tadi Ibu suruh? Arianti. Arianti ya? Mana si Arianti ini? Cepat Nang, waktu kita tinggal 1 menit. Atau Debbie aja, Debbie. Yang singkat ya, Debbie. Nang. Mari kita berdoa. Tuhan, pelajaran kami telah selesai. Kiranya Kau tinggalkanlah pola pikiran kami, Bapak. Kalau kami mau mengakhiri pelajaran ini, Bapak, dosa pelanggaran kami, hapuskan itu agar kami disebut sebagai anak-anak. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sehat. Dadah. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang.